Begitu waktu saya salam melihat ke kanan, tanpa saya sengaja karena saya menoleh ke kanan begitu kan, saya melihat sosok yang di sebelah saya itu tidak ada wajahnya rata. Tahu-tahu sosok mayat yang ada di tempat pemandian mayat tersebut kok sudah ada di dekat saya. Ternyata mukanya hancur sini, tidak berbentuk. Satu matanya hilang, satu matanya seperti mau lepas. Merinding saya lihatnya. Dari tadi sudah masuk berapa kali, ada apa masuk ke ruangan kamar mayat. Baru saya tahu di situ. Ternyata dia masuk ke sana tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, kita doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan kita tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, kembali kita bertemu di channel yang akan mengisahkan cerita yang horor dan mencekam tentunya. Bagaimana keseruan mencekamnya cerita yang dikawal oleh Mang Ei? Kita langsung menuju Mang Ei. Halo Mang Ei, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat MM, Sobat Malam Mencekam, saya Mang Ei dan tim kembali ke kota Cirebon, dan pada malam hari ini sudah datang ke tempat kita atas permintaan Anda juga tentunya. Abah Jampang. Abah Jampang akan menceritakan kisah yang lebih horor lagi dari yang kemarin-kemarin. Ceritanya adalah penjaga kamar mayat yang menyetubuhi jenazah. Serem bukan? Pasti serem. Dan kejadian ini di tahun 1987 di kota Cirebon, di salah satu rumah sakit di Cirebon juga. Bagaimana mencekamnya dan horornya cerita ini, Abah Jampang sebagai saksi akan memberikan kesaksiannya malam ini. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sehat, Bah? Alhamdulillah, Kang Ai. Kasep wae anu. Aduh, aya wae. Bah, ini kisahnya benar-benar dari judul aja udah ngeri nih. Kira-kira Abah masih berani ceritanya? Alhamdulillah. Menceritakannya masih berani Iya. nih. Oke. Baik, Bah, langsung aja ya kita ceritakan kepada penonton kita. Silakan, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Sobat MM dimanapun Anda berada, selamat malam. Saya akan menceritakan pengalaman saya pada tahun 1987. Masa-masa kelam di mana saya mengalami hal-hal yang di luar daripada perkiraan dan kenakalan remaja. Alkisah ini diawali pada saat setelah saya lulus sekolah SMA. Saya hendak melanjutkan ke perguruan tinggi. Sembari menunggu waktu untuk ujian di perguruan tinggi, saya mencari pemikiran langkah-langkah untuk mencari tambahan uang saku. Walaupun memang orang tua udah menyediakan semuanya, tapi saya pengen punya uang lebih gitu ya. Sore itu tanpa disengaja saya bertemu teman saya samarkan inisialnya ya, namanya, anggaplah itu namanya Dadang. Waktu itu saya di perempatan, waktu saya bermain sore hari, kumpul-kumpul, Dadang nanya ke saya, "Lur, kamu mau lanjutin kuliah ya?" "Iya." "Kapan?" "Ya sebentar lagi, ini mau ujian sih. Cuman ya menunggu kosong waktu, saya sendiri bingung ini mau cari tambahan uang saku
kira-kira ada kerjaan apa yang saya cari nih. Kamu nyari kerja? Iya sih, tapi ya yang kira-kira saya bisa lakukan dan tidak melanggar aturan, baik dari segi agama maupun segi hukum, ada, katanya. Kalau kamu mau, kerja apaan? Dadang memberikan informasi pada saya, ada kerjaan di salah satu rumah sakit, yaitu suruh menjaga malam. Dia nggak menceritakan hal yang lain, hanya jaga malam aja. Pikir saya, jaga malam biasanya kan hansip atau satpam gitu ya. Saya tanya apakah saya jaga hansip atau jadi satpam. Bukan, gitu. Ini jaga malam, gampang kerjanya, nggak susah. Kebetulan ada satu teman kerja saya keluar, jadi kurang satu personil. Tapi belum diputuskan mau mencari karyawan tetap. Sementara penilaian dulu apakah dia betah atau tidaknya kan. Seenggaknya harus ada kayak macam inilah apa, training kayak, ataupun masa-masa percobaan selama 3 bulan. Apakah betul masuk kriteria untuk diangkat jadi pegawai ataupun karyawan, apakah hanya cukup segitu saja dalam masa-masa training itu. Gajinya berapa? Karena saya terus terang aja, saya lebih butuh uang untuk tambahan uang saku. Udahlah lumayan, yang bener nih, bener. Saya kan belum dapat ijazah. Apa perlu buat lamaran tuh pakai ijazah? Enggak, ini sih udah referensi saya. Karena saya yang ditugaskan untuk mencari karyawan ataupun temen jaga yang saya lakukan tiap hari saya tugas. Emang itu kan kerjanya tuh shift, ada giliran hari ini jaganya malam, besoknya dari pagi sampai malam, itu kan bersip. Kebetulan ganti shift itu seminggu sekali. Oh gitu ya. Kira-kira kapan saya bisa kerja? Ya terserah kamu, Bang. Kalau emang kamu mau kerja sekarang juga ya bisa. Kebetulan nanti malam saya tugas. Nanti kamu berangkat sama saya. Jam berapa? Antar jam 6. Oh gitu ya. Ya sudah, saya sepakati nih. Saya mau tahu kerja apa sih untuk jaga malam tuh. Singkat cerita, masuklah waktu yang ditentukan untuk berangkat ke tempat kerjaan. Saya sedang berangkat ke tempat kerjaan. Begitu sampainya saya di tempat kerjaan, karena saya belum mengerti apa-apa dan tugas saya apa yang dilakukan karena belum dikasih tahu, akhirnya ya saya diam. Begitu peralihan atau penggantian shift, Mas Dadang yang menangani penggantian shift terhadap rekan yang mengganti shift. Terus Mas Dadang memberi tahu cara kerjanya. Ini, Lur, tempat kerjanya kita berdua di sini. Terus nanti kalau ada mobil ambulan datang, kamu tanyakan, tegur, barangkali bawa pasien yang datang, apakah kecelakaan, korban kecelakaan, atau ya meninggal atau gimana. Nanti si sopir itu memberitahu, semuanya ada alamatnya, ya kamu tulis alamat dan namanya yang lengkap menurut sesuai dengan KTP yang ada. Kalau tidak ada, ya udah dikatakan di situ tidak ada identitas. Nih di bukunya ditulis tanggal berapa, jam berapa masuk tuh yang namanya si korban, alamat, nama, alamat sesuai dengan yang ada di KTP ditulis. Ini semua udah ada, tinggal kolom-kolomnya kamu isi aja. Oh gitu ya. Kerjanya cuma data itu aja. Ya kamu nanti kalau istilahnya ada pihak dari kru yang kru ambulan itu minta bantuan, ya kamu bantu gotong atau mengangkat barang-barang gitu, ngusung tanduk. Oh hanya itu aja? Iya. Ya sudah pikir tenang aja. Dari pertama mula saya masuk, duduk nyantai, waktu tak bisa berjalan ya, waktunya berjalan demikian cepatnya. Kebetulan waktu itu saya ingat ada pertandingan bola Liga Dunia kalau salah. Saya waktu itu seneng sekali, favoritnya satu kesebelasan dari Manchester United. Kebetulan malam itu tampil, akhirnya saya menonton
acara pertandingan tersebut. Sembari menunggu karena tidak ada kegiatan, ya sudah. Karena waktu itu saya tidak bawa buku pelajaran sekolah yang untuk dipelajari apabila nanti tes saya bisa ngikutin tes. Barangkali ada yang keluar soal-soal pertanyaannya dari soal-soal waktu tes untuk masuk perguruan tinggi ya. Karena tidak membawa namanya buku-buku untuk dibaca, ya udah aja saya setel TV sembari nunggu pertandingan bola. Saya buka acara, pindahkan lagi. Tanpa disadari saya melihat film horor. Ih, agak lumayan rame nih. Awalnya kayak canda-canda gitu, tapi kok munculnya kayak ginian gitu. Kita lihat sampai tuntasnya sembari menunggu kehadiran mobil ambulan yang datang. Agak jenuh sih, agak jenuh, tapi ya karena ada TV untuk sarana hiburan, ya sudah aja saya menonton sampai tuntas. Berselang masuk waktu berjalan acara pertandingan bola yang saya tunggu-tunggu, masuklah waktu untuk menonton. Tepatnya kurang lebih waktu itu kalau tidak salah itu dini hari, entah jam berapa, lupa saya. Seneng jagoan yang dijagokan tuh tampil, saya berdoa mudah-mudahan aja dia menang. Sampai pertandingan bola itu selesai, MU kalah 1-0 sama Barcelona. Kecewa saya. Kopi pun sudah habis, rokok sudah habis. Saya bingung ini. Agak kesel juga. Mobil ambulan yang saya tunggu-tunggu nggak kunjung datang. Nyantai lah. Tapi kemana saya harus cari rokok? Rasanya asem nih sendiri. Akhirnya saya ambil alternatif, mau mencari Mas Dadang. Barangkali dia punya rokok, akan saya minta. Kalau nggak pun saya mau beli gitu kan. Akhirnya saya meninggalkan ruangan tugas saya. Dalam berapa langkah setelah saya meninggalkan ruangan, bertemulah dengan satu sosok, yaitu seorang laki-laki, bapak-bapak. Dia menegur saya, "Jaga Pak." "Iya." "Baru lihat?" "Baru ya." "Iya Pak." "Aduh maaf Pak, kalau mau ke kantin ataupun mau ke warung beli rokok, di mana Pak arahnya Pak? Saya kurang paham di lorong ini nih, di ruangan ini keluarnya, karena pintu pagar kan udah dikunci nih. Jadi sempat saya bingung nih, banyak yang udah ditutup, yang udah di gerbangnya dikunci. Gini aja Pak, dari sini lurus, nanti ada lorong, sebelok kanan, terus aja nanti belok kanan lagi, nanti belok kiri, disitulah tempat yang jual rokok, warung rokok. Kebetulan itu di luar area, tapi bisa lewat gerbang karena dekat sih posisinya dia jualan tuh." "Oh gitu ya Pak." "Ya udah Pak, makasih Pak." Saya lanjutkan perjalanan tersebut, pengen ke warung tujuannya. Tapi saya pengen nyari dulu Mas Dadang, tujuannya pengen izin mau beli rokok. Kalau memang Mas Dadang ada ya saya minta ke Mas Dadang, nggak perlu beli. Saya hampiri nyari Mas Dadang sana kemari. Ada lorong ke sini, ke kiri, saya ikutin lorong ke kiri. Ternyata dia tidur di situ. Ada sialannya orang tidur. Saya yang jaga sendiri, dia molor di sini. Pusing ya, bangunin saya tuh. Sadang, saya goyang-goyang, dia lagi tidur di bangku itu. Malah dijawab sama dia dengkuran yang keras. Gak menghiraukan saya membangunkan dia. Dia gak menggubris sama sekali. Saya kembali lagi membangunkan dia, digoyang-goyang kakinya sama saya. Mas Dadang. Gak dijawab-jawab, dia gak bangun. Tujuan saya kan harus pamit ya. Khawatir saya meninggalkan tugas, dianggapnya saya tuh gimana gitu kan. Apalagi saya belum paham banget tugas yang saya emban ini apa yang sebenarnya harus aku lakukan, karena belum pernah melakukannya. Dan baru awal saya masuk kerja, itu pun tanpa melamar lagi. Ya udahlah, daripada Mas Dadang nggak bangun-bangun karena saya udah dikasih tahu arah mau beli ke warung rokok tuh lewat lorong itu. Saya ikutin arahan dari orang tua yang tadi ketemu sama saya, yang memberi alamat ataupun arah. Saya ikuti
lorong tersebut. Sampailah saya ke warung rokok. Saya membeli rokok dengan rokok yang saya suka. Sudah didapatin, sudah bayar. Saya melangkah meninggalkan warung rokok untuk hendak ke pos jaga agar saya bisa melakukan tugas kembali. Takut-takut atau khawatir adanya kehadiran mobil ambulan hadir, saya nggak bisa menangani ataupun nggak mendata. Saya meninggalkan penjual rokok, setapak demi setapak saya lalui, lorong demi lorong saya lewati. Ada rasa merinding, ada rasa hati was-was karena suasana malam mencekam, gelap. Pandangan kesana kemari hanya sorot lampu saja yang menerangi lorong itu. Sepanjang lorong hanya lampu-lampu saja. Kalau melihat ke sana, ke atas lihat gelap. Ya sudahlah, barangkali nasib saya kerja di sini seperti ini, yang resiko yang saya hadapi. Dalam persimpangan, saya bertemu sosok perempuan. Saya agak terkejut juga, malam-malam perempuan mau kemana? Sampai saya ditegur, baru Pak, iya hati-hati. Saya tambah merinding, ngomong hati-hati apa maksudnya? Dia tanpa menghiraukan sembari lalu hanya ucapan itu meninggalkan saya. Baru juga satu langkah saya melangkahkan kaki. Tadinya hampir berbenturan, cuma saya tidak menatap langsung wajahnya karena lagi asiknya saya mikir. Dia negur gitu, pikir saya seperti orang tua tadi ya, waktu ngasih tahu alamat ataupun arahan saya beli rokok. Saya penasaran. Setelah dapat 2 langkah saya melihat, loh kok gak ada orang. Orang tadi kemana yang negur saya? Pertanyaan timbul di hati saya. Cuman yang ada dalam hati saya nih, udahlah gak dihirauin. Terus aja saya menapakkan kaki melangkah, berjalan terus. Mendekati ruangan kamar mayat itu ada 2 sosok, sepasang sosok ya, laki-laki perempuan. Dia berjalan yang berpapasan dengan saya. Hanya saya tidak bisa melihat wajahnya, nggak berfokus melihat wajah gitu kan. Saya lalui karena merasa saya karyawan baru ataupun masih freelance bekerja baru hari ini. Karena dia berpakaiannya tuh persis pakaian petugas gitu kan, petugas kesehatan. Saya menegur, pagi Pak, pagi Bu, dari berlalu. Saya menundukkan kepala ke bawah, rasa hormat saya kepada dia. Dia nggak membalas jawaban saya ataupun teguran saya, nggak dijawab sama dia. Wah, biar aja dah, pikirnya sombong banget, mentang-mentang dia senior, saya baru masuk. Penasaran lagi hati saya, melihat ke belakang. Ada suara langkah kaki itu, sepasang sosok tadi, tapi tidak ada wujud. Mulai saya agak merinding. Ih, ini apa ini? Lihat itu, kok bulu kuduk saya ini merinding gitu kan? Nggak ada lagi, hanya ada suara cetak, cetuk, cetak, cetuk, cetak, cetuk. Suara pantofel hak sepatu itu. Bodo amat lah. Saya teruskan aja. Khawatir adanya datang mobil ambulan, saya nggak ada di tempat. Apalagi masih adanya tidur, takut nggak bisa jalankan tugas. Pas kebetulan di situ mau melewati nih kamar mayat, aroma kematian itu, bunga aroma kematian menyengat sekali, harumnya minta ampun. Wangi melati, tajam semerbak, wangi kenanga. Saya hafal bunga itu karena saya sering waktu itu juga yang namanya menerima di liang lahat tuh, menerima mayat waktu saat dikebumikan. Aroma itu muncul, tercium di hidung saya. Ya Allah, apalagi ini? Baru pertama kali saya mau kerja, baru juga istilahnya menapakkan awal kerja. Kok ini yang saya dapati? Saya bingung. Sembari berlalu, saya lalui itu kamar mayat sampai ke tempat pos di mana saya kerja. Di situ istilahnya ruangan kerja saya. Sembari berpikir sejenak, saya nyalakan rokok, ketimbang istilahnya menghilangkan rasa penat, sembari nunggu nih tugas-tugas yang akan saya lalui ataupun saya kerjakan. Batang sudah habis saya isap rokok.
sembari menunggu Dadang belum bangun-bangun, nggak nyamper-nyamper. Saya sendirian jental-jentul di pos. Mau lihat TV juga jenuh. Kayaknya gimana perasaan tuh? Pikiran yang ada dalam benak saya, ini kalau kerja begini disebut ringan ya ringan, disebut berat nggak ada beratnya, hanya konokan yang aneh gitu kan. Kadang kala di hati sendiri tertawa, kayak lucu nggak lucu gitu. Kok gini sih bebannya ataupun pekerjaan yang saya alami ini? Udahlah, saya nggak mikirin panjang ataupun lebarnya satu kerjaan. Saya berpikirnya bagaimana saya mendapatkan uang saku untuk bekal nanti pada saat saya mau ujian. Di sana kan orang tua udah ngasih nantinya itu untuk bekal ujian, untuk uang saku saya. Tapi barangkali kurang, kalau saya punya pendapatan sendiri kan lebih baik. Jadi bisa ngurangi beban orang tua. 3 batang rokok sudah habis saya hisap. Kurang lebih waktu itu sekitar jam 3 dini hari kalau nggak salah ya. Suara sirine ambulan mulai terdengar memasuki gerbang. Tak lama kemudian mobil ambulan datang, parkir di depan pos jaga saya. Karena pos jaga saya kan dekat sebelahnya kamar mayat, nggak jauh dari kamar mayat itu. Saya hampiri mobil ambulan itu, menanyakan apa dan bagaimana, karena saya belum kenal, hanya saya panggil bapak aja udah, takut tersinggung tuh gimana, karena ngerasa saya paling muda ataupun saya lebih muda, dia udah tua, panggil saya panggil dia bapak. Gimana pak? Tolong bantu belakang tuh, bantu ngangkat tandu. Saya turutin aja udah. Kebetulan di situ ada 2 kru di belakang tuh, saya bantu angkat tandu tersebut. Tandu itu ditutup. Saya nggak banyak nanya, diangkatlah si korban itu sampai ke kamar mayat. Saya bukakan pintunya, masuk. Saya nyalakan seluruh lampu di ruangan itu. Bapak yang mengemudikan mobil ambulan itu bicara pada saya. Kamu orang baru ya? Iya pak. Kamu siapa? Jampang. Sedangnya mana? Dadang lagi tidur pak. Oh udah, tolong angkatin. Tegas amat tuh orang. Udahlah, saya turutin aja karena merasa saya baru. Ikutin. Kemanain pak? Udah, masukin aja ke situ, ke tempat pemandian mayat. Akhirnya si mayat tersebut saya angkat bersama kru dari mobil ambulan itu, dinaikkan ke tempat pemandian mayat. Mayat disimpan di situ. Saya lihat remuk mukanya, hancur. Wih, pak gimana ini? Dibuka begini aja atau ditutup? Saya tanya. Yaudah tutup aja, pakai kain itu. Saya tutup. Terus dia nanya, Dadangnya panggil, mari. Iya pak. Saya langsung cari Dadang ke tempat yang waktu dia tadi tidur. Saya bangunkan dia, saya paksa disuruh bangun. Dia bangun. Dadang, tuh supir ambulan nanyain. Dia nggak beri jawaban dan alasan kepada saya. Saya kurang paham tugasnya. Dia karena baru tahu saya, dia pengen minta ketemu sama bapak. Ya udah, kita kesana temui dia. Ayo, beranjaklah saya sama Mas Dadang, meninggalkan tempat yang tadi Mas Dadang tidur, menghampiri supir ambulan itu. Tak lama kemudian berjumpa, Mas Dadang menyapa ke supir ambulan itu. Ada apa Mas Yon? Kata Mas Dadang, menuju ke pembicaraan ke supir ambulan. Itu orang baru tuh Mas? Iya, aku yang bawa. Mas Dadang menjawab pertanyaan Pak Yono ataupun supir ambulan itu. Oh gitu ya. Kenali, nama saya Yono. Oke, makasih Pak Yono. Nah ini maaf, data-datanya mana? Si korban itu ini tabrak lari tanpa identitas. Kejadiannya di mana? Dia menceritakan kejadiannya, jam berapa. Sudah, karena ingat Mas Dadang menunjuk dan memberitahu kepada saya untuk menulis data-data seperti yang Mas Dadang ajarkan pada saya untuk ngisi laporan di buku. Saya tulis, Bu. Mas, kalau ini nggak ada identitas gimana? Itu tulis aja. Tidak ada identitas keterangannya. Di keterangan tuh tidak ada identitas. Sudah, hanya nerima mayat jam sekian. Catat nomor mobil ambulannya.
Ya, udah. Tugas saya udah lakukan. Akhirnya Mas Yono pamitan ke Mas Dadang untuk meninggalkan tempat. Mas Dadang, sudah ya, saya tinggalkan karena masih ada tugas lain yang saya harus lakukan. Akhirnya Mas Yono pamitan dan berlalu dari pandangan saya dan Mas Dadang. Saya diam 1 hari baru masuk kerja. Baru 1 mayat yang saya terima laporannya, tabrak lari tanpa identitas. Melihat wajahnya hancur, banyak darah di situ, bau juga, mukanya udah rusak, sebagian parah. Udahlah, tadi pikirin takutnya saya nggak bisa makan kalau ingat wajah itu, karena ngeri saya ngelihatnya tuh. Tanpa terasa waktu berjalan masuk subuh, hanya saya sholat subuh. Saya nanyakan, Mas, masjid di mana? Kita sholat yuk. Ya udah kamu aja dulu. Nih langkahnya nih, dari sini arahnya belok kanan, lurus aja. Nanti belok kiri, dah itu masjid. Saya berjalan mengikuti arahannya diberi ketahu Mas Dadang. Sampailah saat itu di masjid, saya langsung ambil air wudhu untuk sholat. Wudhu, saya masuk ke masjid, terus saya lakukan sunnah, sholat sunnah ya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Begitu waktu saya salam, melihat ke kanan, tanpa saya sengaja karena saya menoleh ke kanan begitu kan, saya melihat sosok yang di sebelah saya itu tidak ada wajahnya, rata. Mulai di situ merinding lagi saya. Begitu lihat ke kiri lagi, sama juga yang di sebelah saya tuh tanpa wajah lagi. Hati saya tuh, ya Allah, ini gimana? Mulai di situ hal-hal keganjilan yang saya hadapi langsung secara nyata dirasakan oleh saya. Begitu salam kanan kiri sudah, langsung saya diam. Saya lanjut wirid tanpa terasa hati ini rasa gemeter, ada rasa takut. Tapi mau coba, ingin tahu bener enggak sih yang saya lihat, apakah ini halusinasi saya atau bagaimana. Saya mencoba menoleh ke kanan, tidak ada orangnya ternyata. Begitu setelah saya menoleh ke kiri lagi, tidak ada lagi yang tadi saya lihat. Saya pikiran, apakah saya ini halusinasi? Apakah memang ini nyata yang pandangan saya itu betul melihat sosok seperti itu? Sesudah wirid apa, saya langsung bergegas ingin meninggalkan masjid tersebut. Udahlah, mungkin ini kalau ia memang makhluk halus, mungkin ini jin Islam ataupun jin yang menjalankan ibadah yang ikut hadir di dalam masjid itu. Saya berlalu saja meninggalkan masjid, mendekati ruang kerja saya. Tak lama kemudian saya datang, terus saya menceritakan ke Mas Dadang. Mas, aku bingung Mas. Nah Pak, Lur, tadi saya sholat, terakhir saya salam, melihat ke kanan, lihat orang, wajahnya rata. Begitu sama juga waktu menoleh ke kiri, bulu kuduk saya udah merinding Mas. Aduh bingung nih. Udah jangan pikirin, udah biasa di sini, gak aneh. Oh masih itu. Loh buktinya aku lama kok kerja di sini. Udah jangan pikirin gitu. Ya sudahlah, kalau emang begitu saya nggak banyak pikir. Mas Dadang menawarkan saya kopi untuk menghangatkan karena suasana malam udah berlalu, untuk penghangatkan tubuh supaya jangan kantuk. Kopi saya teguk, seteguk demi seteguk, hisap lagi rokok. Dalam hati kecil saya tuh, oh kerjanya begini, dan menemukan hal-hal begini. Dari pertama saya mengalami bertemu sosok awal, dia menegur saya dan sempat memberikan warning, kata-kata hati-hati. Saya pikir positive thinking aja. Semua apa yang kita lakukan juga harus hati-hati dan perlu waspada. Nggak boleh sembrono ataupun ceroboh. Berjalan waktu, sampailah saat untuk pulang. Mau ganti sip. Jam 7 usai sudah. Waktunya untuk pergantian sip. Saya menunggu petugas baru yang mau menggantikan saya atau petugas sip pagi. Akhirnya ketemulah saya dalam tugas yang sip di pagi hari. Jumpa, saya kenalkan diri.
Pak, maaf, kenalkan, nama saya Jampang, bertugas baru hari ini. Mas Dadang mengiyakan dan berkata pada bapak tersebut, iya Wan, saya yang bawa. Oh gitu ya, kenalin nih, saya Wawan. Tadi ya, ini Pak Wan, data-datanya yang semalam. Ya udah, saya terima, saya pamitan mah. Saya berlalu meninggalkan ruangan tersebut karena pergantian shift. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya dan Mas Dadang ngobrol. Mas, ini kok pertama kali saya berangkat kerja, bertemu hal yang aneh Mas. Ada juga rasa was-was, ada rasa merinding gitu ya, yang saya rasakan sampai bertemunya waktu sholat seperti itu. Ini gimana Mas menurut pengalaman Mas yang dulu? Ya nggak aneh kayak itu sih, udah biasa. Saya juga sering ngalami kayak. Kamu karena baru aja. Iya sih maklum, saya juga baru, istilahnya baru ngalami, baru harus kerja ini hari ini. Singkat cerita, sampailah saya di rumah. Saya pamitan Mas Dadang, Mas aku duluan ya, pamit pulang. Ya wis. Dia terus ke rumahnya. Karena saya merasa belum tidur, ngantuk, mau mandi juga males, orang belum tidur. Jadi saya tinggalkan, masuk kamar tidur. Sebelum tidur saya biasa baca doa untuk sebelum tidur. Waktu berlalu, singkat cerita, bangun saya kurang lebih jam 12 lewat dikit lah, waktu masuknya ibadah duhur. Terus saya bangun, terus saya mandi. Sudah mandi, saya salin, ambil air wudhu, terus saya lakukan sholat duhur. Setelah saya sholat duhur, wiridnya sebentar nih, terus saya ingat saya belum belajar. Saya ambil buku pelajaran, saya mencoba untuk belajar sampai waktu jam 4 kurang lebihnya masuk pada asar. Saya hentikan kegiatan belajar itu, saya berhenti untuk melanjutkan sholat asar. Setelah saya sholat asar usai, rasa penat juga, saya buat kopi, istilahnya duduk di beranda depan, beranda rumah, jadi nyantai. Aduh, Mas Dadang mau kemana ini ya? Mas Dadang gak nongol, apa masih tidur? Di hati saya tuh, saya pengen bertanya kepada Mas Dadang pengalaman-pengalaman ataupun perihal-perihal yang pernah dia lakukan atau dia temui di sana seperti apa, supaya saya tidak kaget ataupun tidak aneh. Ini saya putuskan mau ke rumah beliau. Saya datanglah ke rumah beliau, hampirin. Kebetulan beliau udah bangun, udah ada. Kebetulan pintu terbuka, dibuka sama dia lebar-lebar, dia ada di depan ruang tamu. Saya hampiri dia, Mas, sini Bang. Masuklah saya ke rumah dia. Saya bertanya pada beliau, Mas, tolong ceritain Mas pengalaman Mas, karena saya awal tugas terus menemukan begitu nih. Kata Mas Dadang, itu udah biasa ya bagi Mas Dadang yang udah lama kerja di situ dan sering menemukan begituan. Kalau saya kan baru, saya nggak ngerti. Udah gitu. Dan juga nanti kamu tahu gitu. Mas Dadang cerita sedikitnya pengalamannya dia dan hal-hal yang dia temui pada saat dia bertugas. Sudahlah. Oh gitu. Iya. Jadi ada masukan untuk saya dari apa yang Mas Dadang ceritakan pada saya. Ya Mas, makasih sekali atas keterangan ataupun ceritanya Mas. Ya Mas, saya pamitan, kan ini udah sore, bentar lagi kita kan berangkat. Iya, udah kamu siap-siap aja dulu. Kita berangkat bareng lagi. Saya pamitan, berlalu dari rumah Mas Dadang, saya pulang ke rumah. Kebetulan pas ke rumah itu datang masuk ke waktu maghrib. Saya lakukan sholat maghrib dulu. Sudah sholat maghrib usai, saya pamitan sama orang tua, ibu, saya mau berangkat kerja dulu. Oh kamu kerja? Ya ngisi waktu kosong lah sembari belajar mah. Saya ambil buku-buku yang perlu saya pelajari untuk nanti ujian gitu, untuk mengingat-ingat apa yang dipelajari oleh saya. Takutnya nanti nggak bisa jawab soal-soal ujian itu. Saya berbekal buku-buku untuk belajar di sana sembari nunggu mobil ambulan ingin jalankan tugas saya. Saya hampirin Mas Dadang, berangkatlah bersama. Sampailah saya pada tempat pekerjaan di pos tugas. Saya begitu menerima tugas, tidak ada laporan apapun di dalam buku itu oleh Pak Wawan. Nih saya serahkan tugasnya, gak ada kejadian apa-apa, nihil. Udah Mas, makasih.
Saya manggil bapak, dia juga masih muda. Manggil Mas juga kayaknya pantas. Kayaknya sebaya dengan Mas Dadang. Bedanya paling berapa tahun lah saya sama dia. Ya saya menunggu buat kopi. Nyantai. Saya coba buka buku untuk belajar sembari nunggu tugas. Masuk waktu Isya. Saya sholat, melakukan sholat Isya di tempat pekerjaan, jadi masjid yang kemarin saya lakukan sholat. Saya pamitan ke Mas Dadang untuk melakukan sholat Isya. Ya wis, gitu. Saya tunggu di sini. Pamit ya Mas, saya mau sholat Isya dulu. Saya berlalu setelah pamitan melakukan sholat Isya. Usai sudah saya lakukan sholat Isya, saya kembali ke tempat tugas. Tidak menemukan hal aneh dalam perjalanan ini. Ya udah, saya kembali lagi buka buku pelajaran untuk belajar. Daripada saya nonton TV, lebih baik saya belajar. Mas, mau kopi Mas? Ya iya, buatin dong. Saya buatkan 2 gelas kopi. Satu untuk saya, satu untuk Mas Dadang. Sembari merokok juga enak kan, ngopi sama merokok, sembari belajar santai. Ya, Mas Dadang pamitan ke saya mau kontrol dulu. Bang, oke Mas. Dia berlalu. Waktu itu kurang lebihnya jam 9. Udah saya nyantai baca buku. Tanpa terasa kopi udah habis. Rokok masih ada 2 batang, 3 batang kayaknya nih. Udahlah buat bekal nanti lah. Jangan dirokok dulu. Terus tadi udah berapa batang saya udah habisin rokok. Udah gak lagi. Namanya tuh buku pelajaran saya buka. Agak rasa kesel juga di hati. Udah agak kantuk, kesel, duduk sendiri. Dadang kemana dia tuh kecil. Samperin aja kalau gitu. Takutnya dia molor lagi, tidur lagi. Saya coba tinggalkan tempat tugas saya di pos itu. Saya tinggalkan, cari Dadang, cari tahu di mana dia ada. Saya berlalu, ternyata dia sedang duduk berduaan. Dari belakang kayaknya ini cewek. Dia lagi ngobrol berdua sama cewek, dia bangku. Saya hampirin dia. Mas, temenin aku lah. Ayo jangan di sini. Di pos dong. Gantian, aku juga lelah nih. Ya udah, so kamu sana duluan. Ya udah, saya tinggalkan Dadang. Saya berangkat duluan, berjalan. Dadang ngikutin dari belakang sama ceweknya. Perempuan yang ngobrol tadi sama Mas Dadang, saya tidak melihat wajahnya. Waktu masuk di suasana yang terang, cahaya lampu yang terang itu, saya melihat Mas Dadang. Saya terkejut di situ. Melihat dari atas, saya belum melihat ke bawah. Melihat di atas, wajah cantik perempuan itu. Cantik banget. Pinter nih orang bisaan. Tapi cewek siapa dan cewek apaan? Apa pacar gelapnya dia? Hati kecil saya ini bertanya-tanya. Pas begitu saatnya saya melihat ke bawah, mulai saya terkejut di situ. Ternyata tidak ada organ tubuh ke bawah, hanya sebatas pinggang. Di situ mulai saya itu merinding dibuatnya. Begitu keterkejutan itu muncul, saya mencoba menatap ke wajahnya lagi. Ternyata mukanya hancur sini. Tidak berbentuk. Satu matanya hilang, satu matanya seperti mau lepas. Wajahnya rusak. Merinding saya lihatnya. Sampai saya ngomong Mas Dadang. Mas, kamu eling Mas, itu sama siapa? Kamu itulah. Ngomong apa? Ini cewek saya. Cantik kan? Kamu juga mau kan? Ngiri kan? Ya enggak lah Mas. Istighfar Mas. Istighfar. Setan itu Mas. Mas Dadang melihat dan menoleh ke cewek itu. Ternyata tidak ada. Mas Dadang pun terkejut dibuatnya dan buru-buru dia melangkah menghampiri saya. Iya Bang, ternyata setannya Bang. Akhirnya saya bergegas sama Mas Dadang, buru-buru mendatangi pos dagang. Aduh, ada lagi Mas. Kamu tuh gimana sih? Ya terus gimana, saya sendiri aja nggak tahu bahwa itu kayak gitu. Pikir saya cewek aja udah. Misalnya daripada jenuh, saya obrolin aja, diajak ngobrol. Tahu-tahu begitu. Kamu yang ngasih tahu. Kalau nggak kamu yang ngasih tahu, saya juga nggak tahu. Gitu. Tapi ya saya sih nggak aneh. Gitu. Kayak saya udah biasa. Walaupun ya agak terkejut juga. Baru juga berbincang seperti itu, suara sirine mobil ambulan datang. Masuk. Parkir di depan ruangan di pos jaga itu. Saya hampirin, bantu,
angkat tandu. Akhirnya mayat tersebut saya masukkan ke dalam kamar mayat bersama teman kru yang di ambulan itu, dan mayat pun diletakkan ke tempat pemandian mayat. Sudah aja selesai, saya tinggalkan. Sopir tersebut, Mas Yono, ngomong, saya kasih tahu, nih data-datanya sudah saya tulis semua. Dilihat, cantik banget di foto tuh. Wih, tapi tanpa sadar waktu saat meletakkan mayat di tempat pemandian mayat, kok wajahnya bersenyum gitu, senyum indah gitu, wajahnya cantik. Sama nih wajahnya dengan di foto, namanya cantik juga. Saya samarkannya namanya ya, itu Dewi Puspasari. Mas, cantik mas. Saya melihatkan KTP ke Mas Adam. Loh iya, ini nih cantik, baru saya lihat nih, seumur umur saya baru ngeliat nih. Tanpa basa-basi, Mas Dadang meninggalkan saya, masuk ke ruangan kamar mayat. Dia masuk, hati kecil saya nih, mau ngapain nih orang? Tadi aja ngobrol sama hantu, ini ada mayat datang masuk, lihat cantik. Ini orang apa stres, apa udah gila atau gimana? Hati kecil saya nih bertanya-tanya. Dah aja saya nggak pikirin. Tak lama kemudian, berselang kurang lebihnya jalan setengah jam, dia kembali balik dari ruang kamar mayat, masuk ke pos jaga, nyantai siul-siul dia langsung mukul punggung saya. Betul bro, cantik. Baru kali ini saya bener-bener ini namanya nih, sesuai namanya, cantiknya. Ya dah barangnya. Saya kan nggak ngerti barangnya barang apa barang perhiasannya dia yang diambil atau gimana, bingung saya. Saya diam aja dah gak pikiran, pusing saya. Sedang menceritakan semua dengan kata-kata apa yang dilontarkan, saya masih banyak pertanyaan. Berlalulah dia, pamitan ke saya, mau ngontrol katanya. Ya sudah, karena terbiasa dia ninggalkan saya, paling ya nggak tahu ngontrol apa yang dikontrolnya sama dia. Pacaran mungkin sama orang, ataupun saya ngobrol sama si penunggu pasien atau apa, gak paham dah. Nah, saya hiraukan, saya belajar kembali, buka buku dengan bekal yang saya lakukan, baca-baca lagi. Tak lama waktu dia balik lagi, datangi saya, kopi dong, buatin kopi. Ya mas, saya buatin kopi. Dia ninggalin lagi setelah minum kopi. Lelah juga nih, mau nonton TV malas, baca sudah jenuh, rasa kesel, ngantuk juga iya. Saya gak pikir panjang, antara ngantuk mau tidur, apakah saya ini masih dalam keadaan sadar atau udah nggak sadar. Tahu-tahu sosok mayat yang ada di tempat pemandian mayat tersebut kok sudah ada di dekat saya, di kursi sebelah. Sempat dia menegur, ngantuk Thomas? Ya kalau ngantuk mah tidur aja. Saya ngeliat senyum, udah saya nggak ngiraukan karena udah capeknya tiduran. Tapi terusik hati, saya ini halu atau apa sampai istilahnya saya ngucap-ngucap mata ya. Tampak bener sampai dia ngomong, nggak apa-apa mas, saya nemenin ya. Nggak apa-apa ya, kalau ngantuk tidur aja, nggak apa-apa tidur. Ya udah mbak, tidur. Dah saya nggak mikir yang macam-macam, saya tidur. Gak lama Dadang datang, bangunkan saya tidur. Bangun. Mas kenapa mas? Yo tidur gitu. Ya capek mas, batu kopi gitu. Ya tadi udah kan, ya udah habis ya. Biar ngilangin ngantuk, kamu juga buat minum kopi lagi hangat, biar melek, biar enak. Saya turutin permintaannya dia. Saya buat kopi 2 gelas, 1 buat saya, 1 untuk Mas Dadang.
Tadinya rasa kantuk karena udah tidur sesaat gitu, terus bangunkan lagi agak limbung palanya, agak pening. Setelah diminum kopi seteguk dua teguk, rasanya udah agak normal. Langsung saya nyalakan rokok. Dadang langsung masuk ke ruangan kamar mayat lagi. Saya penasaran nih orang, dari tadi sudah masuk berapa kali, ada apa? Rasa penasaran saya timbul, ingin menguntit dia. Saya bawa senter yang ada di ruang itu, saya bawa, ikutin dari belakang. Saya senter pelan-pelan, saya kuntit samar-samar supaya istilahnya nih nggak ketahuan, tidak ada cahaya. Tapi remang-remang di situ tampak dua sosok. Saya lihat, buka pintu pelan-pelan, lihat. Kan ada sinar masuk yang samar-samar nggak begitu terang, tapi cukup menerangi dari kegelapan. Baru saya tahu di situ. Ternyata dia masuk ke sana tuh tapi yang anehnya, anjing ini hitam pekat dan matanya merah merona, melotot aja saya. Kenapa sih mas kayak gitu tuh mas? Ya kamu sih nggak ngerti, ini udah terbiasa, udah biasa, nggak hal aneh. Kamu karena baru belum tahu, nanti coba kamu juga kalau udah lama. Mas, goda gimana mas? Dia tadi datang marah-marah. Tuh lihat tuh, TV pecah.